teman-teman, selamat datang di channel Grid Auto. Betul sekali, ini adalah Toyota BZ4X. BZ4X, BZ itu Beyond Zero, artinya dia adalah mobil yang secara nomenklatur oleh Toyota disebut sebagai mobil yang nol emisi, Beyond Zero. Kemudian ini mobil BEV pertama Toyota yang bisa dibeli nanti pas sudah di launching, dan ketika video ini dibuat memang belum di launching ya. Intinya adalah dia punya banyak hal yang menarik. Pertama, dia akan menjadi salah satu mobil yang ikut serta dalam gelaran G20. Kemudian CBU Jepang ini juga berbagi basis dengan Subaru Solterra dan Lexus RZ karena sama-sama e-TNGA. Dan sekarang saya pengen ulas, pengen share kira-kira apa saja yang bisa lebih menarik bagi teman-teman yang antusias dengan mobil elektris, battery electric vehicle dari Toyota. Ini dia ulasannya. Pertama, mungkin teman-teman yang mengikuti perkembangan mobil elektris itu aware ya bahwa ini dengan plat biru merupakan privilege. Pertama, dia nggak terkendala ganjil genap misalnya, dan dia juga mungkin lebih bergengsi karena belum banyak mobil yang berhak menggunakan plat dengan garis biru di latarnya. Lalu kemudian kelihatan nih teman-teman, BZ4X ini adalah mobil battery electric vehicle karena kelihatan di sini grillnya itu tanpa kisi-kisi, jadi fasianya itu nggak ada tanda kutip bolong-bolong gitu ya. Tapi memang untuk aerodinamikanya tetap dipertahankan, termasuk di teman-teman kelihatan di sini bolong nih ya. Nah, untuk sistem pendinginan dan aliran udara yang lebih baik. Nah, tapi ini dari logonya teman-teman, ini bagi saya menarik. Jadi Toyota awalnya untuk hybrid gitu ya atau elektrifikasi menggunakan logo berlatar biru. Tapi termasuk dimulai dari BZ4X di Indonesia itu udah nggak ada lagi logo latar biru, yang dalam mindset Toyota ke depannya nanti semua mobil termasuk yang elektrifikasi entah hybrid atau BEV ya dianggap sama seperti mobil yang lain. Artinya ini bukan mobil yang futuristis, bukan mobil yang masa depan yang jauh dari angan-angan, enggak. Ini adalah mobil yang realistis sehingga bahkan termasuk logonya itu benar-benar seperti mobil yang ada sekarang, se-relate dan se-real itu. Bagi saya sih mungkin itu simple, tapi lumayan dapat pesannya gitu. Lalu kemudian kelihatan ya teman-teman, ini modelnya yang tajam-tajam gitu, meskipun lebih relate, lebih real, tapi tetap dia futuristis dibanding kebanyakan mobil Toyota yang ada sekarang gitu. Nih buat colokannya, nah kelihatan ya, ini soketnya bisa fleksibel. Ini sebenarnya crossover teman-teman, bukan SUV murni, makanya kelihatan ini bahkan di atapnya itu nggak lebih tinggi dari saya. Saya 168 cm, saya masih bisa sejajar dengan roof rail. Oke lah, cuma memang yang saya suka dari crossover adalah dia tetap bisa memberikan umumnya ya panel-panel entah tahan benturan atau tahan kerikil gitu ya. Nah di sini dan over fender dengan material yang tadi saya sebut lebih tahan goresan gitu. Ini adalah sebuah SUV listrik yang lebih switch untuk perkotaan. Ini juga menarik buat saya nih soal velgnya teman-teman. Jadi palangnya itu kayak ditutup dop. Makanya ini kalau teman-teman ketemu BZ4X lalu sempet ngeliat velgnya, ketok deh. Jadi ini dop yang bener-bener keren. Oke, di bagian belakang kelihatan ini ya, kacanya lumayan landai. Nah, tapi spoiler di atas itu kayak terpisah antara sisi kanan dan kiri. Beda, dan ini terlihat minimalis. Terlihat minimalis. Apakah ini pas dengan selera kebanyakan orang? Saya nggak tahu, tapi kalau saya srek dengan tampilan yang lebih sederhana kayak gini, lebih simple. Dan bagasinya by the way gede banget. Elektris. Nah, ini ada tasnya Bang Rian, videografer kami. Bang, taruh sini dulu Bang ya. Aman Mas. Ya, kelihatan ya. Lebar, dalam, lalu kemudian ada curtainnya. Dan di bawahnya ada
adaptor buat colokan. Sekarang kita mau buka kap motor, bukan kap mesin teman-teman. Ya. Ini jadi tenaganya 200 satuan dk dengan torsi 226 Nm. Artinya memang secara output bukan yang impresif banget. Karena kita tahu bahwa mobil listrik di zaman sekarang itu motor listriknya emang gede-gede tenaganya. Tapi bagi saya ngelihatnya mungkin dia nggak impresif, tapi ini realistis buat daily. Makanya nggak heran kalau untuk akselerasi dia 0-100 km/jam estimasinya di sekitar 8,3 detik klaimnya. Lalu kapasitas baterainya 71,4 kWh, lumayan sebenarnya. Dan diklaim oleh Toyota dia bisa menempuh jarak sekitar 500-an kilometer. Ya oke lah untuk daily mungkin, atau kalau buat outing yang nggak terlalu jauh gitu. Oke. Di dalam asik ya. Nih bang, kita bisa nyalain motor tanpa berisik, nggak kayak pas lagi ngulas mobil biasa. Udah nyala nih, AC udah bisa nyala nih, udah bisa adem nih. Oke, kelihatannya temen-temen ini bolong nih, konsolnya mengambang, floating. Dan saya ngerasa bahwa ini mobil salah satu yang langsung apa ya, dapat gitu kesannya adalah kualitasnya memang sangat Toyota gitu ya. Cuma Toyota yang lebih premium, artinya dia tahan banting, durabilitasnya mestinya sih bagus banget karena Toyota, tapi dia dengan material feel yang lebih premium, termasuk bobot setir ya teman-teman. Ini nggak berat tapi juga nggak terlalu enteng, sehingga tetap realistis, yang bahkan ketika dia belum jalan gitu. Ini teleskopik, maju mundur cuma manual, tilt. Secara layar gini teman-teman, kalau saya waktu itu nyobain Hyundai Ioniq gitu ya, itu kan rasanya memang futuristis banget gitu ya, termasuk layarnya, desain interiornya secara keseluruhan. Tapi kalau di bZ4X ini, ketika saya masuk pertama kali, saya ngerasa bahwa ini emang bener-bener mobil yang relate dengan kebanyakan mobil yang beredar saat ini. Bener-bener seperti mobil Toyota gitu ya, bukan yang kendaraan masa depan banget. Jadi bagi saya itu sebuah pilihan yang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah sih. Ada orang yang suka, wah ini mobil beda nih, yang futuristis banget, mungkin Ioniq akan lebih mewakilkan. Cuma kalau yang ya ini seperti kebanyakan mobil yang sekarang, tapi dia memang secara teknologi lebih advance gitu ya, bZ4X akan lebih dekat dengan rasa itu gitu. Tapi saya suka dengan layar, ini layarnya tajam banget nih, dengan head unit yang besar dan jelas. Ini resolusinya tajam, dan semua yang ada di sini rasanya intuitif teman-teman. Termasuk bagaimana ketika kita menaruh tangan untuk resting, lalu menyentuh semua hal yang berkaitan dengan controlling. Jadi ya apa ya, memudahkan gitu. Lalu kemudian bisa digeser, ada konsol juga. Lalu kemudian ini ada wireless charging. Ini satu-satunya hal yang menurut saya terasa modern, yaitu tuas transmisi ya. Nggak dengan tuas yang vertikal, tapi dengan tombol putar. Gitu. Kita coba aja Bang Rian ya. Lanjut Mas. Kita sekarang sudah siap jalan teman-teman. Ini yang saya langsung notice adalah ini ternyata sennya di kiri nih, kayak mobil Eropa. Memang kalau baterai electric vehicle rasanya memang beda ya dibanding kebanyakan mobil konvensional. Halusnya halus banget, nir suara udah bukan halus lagi, tapi suaranya emang nggak ada. Yang lebih sering muncul adalah bunyi-bunyi sensor yang mengingatkan pengemudinya, dan apakah itu mengganggu? Bagi beberapa orang memang mengganggu sih, termasuk sensor parkir gitu kan. Kalau saya umumnya selama nggak yang tipis-tipis banget jaraknya, mendingan saya matiin gangguan suara itu. Nah, suspensinya lembut, ini speed bump buatan lumayan tinggi padahal. Sekarang saya masuk sini, ini langsung ke, kita coba ya. Ini ada jarak lumayan lah buat ngerasain
akselerasinya. Tapi memang berkerikil teman-teman, jadi kerasa tenaganya munculin spin. Padahal menurut saya memang tadi saya udah sebut tenaganya nggak gede-gede banget sih, 200-an dk. Torsinya pun juga masih di 200-an Newton meter gitu. Saya pengen coba gimana karakter mobilnya. Lincah loh ini, lumayan ini handlingnya, bener-bener di luar dugaan saya bahwa handlingnya bisa asik itu. Tapi coba nanti kita dengan kecepatan yang lebih tinggi ya. Tapi memang akselerasi ini karakternya mobil listrik, nggak hanya bZ4X mungkin ya, yaitu tenaga dan torsi besarnya itu bisa dicapai di kecepatan yang sangat rendah. Karena kan dia nggak seperti mesin konvensional yang ada grafik tenaga kan, power band kan. Jadi buat berakselerasi, berpindah jalur gitu secara sigap, mau nyalip tiba-tiba gitu memang akan menyenangkan di mobil listrik, termasuk di bZ4X. Nah, tapi yang saya suka adalah ini bahkan bukan Lexus teman-teman, tapi rasanya udah premium. Iyalah, kan memang mestinya secara harga juga akan lebih mahal dari kebanyakan mobil Toyota yang dijual di Indonesia. Ini dugaan kami, asumsi kami di redaksi, melihat yang di Jepang, lalu kemudian kalau diukur-ukur sama pajak dan lain sebagainya, ini at least bisa di 1M nih. At least 1M. Padahal ini bahkan bukan yang all wheel drive. Sehingga mungkin harga dibanding banyak mobil listrik ya terasa wajar. Tapi dibanding kebanyakan mobil Toyota yang ada di Indonesia, bisa disebut misalnya ada yang elektrifikasi, ada Corolla Cross Hybrid misalnya ya, ada Altis Hybrid juga ada. 1M adalah angka yang besar. Kita masuk ke air nih teman-teman. Wah, all good. Cuma memang dari tadi yang saya rasain ini mobil radius putarnya kurang ini ya, kurang singkat ya. Oke, kita mundur dulu. Tapi kamera 360-nya oke banget, gambarnya tajam. Ini bener-bener ngebantu nih kalau pas lagi. Baru berasa bantingannya kaku, tapi memang nggak sampai yang dihantam gitu loh. Bantingannya kaku, makanya dia tadi enak pas lagi zigzag. Tadi saya barusan ngepol, terus traction controlnya bekerja, berarti ya ada bakat. Tadi ada potensi untuk spin, lalu kemudian diintervensi sama mesin supaya nggak overspin. Iya, handlingnya enak banget ini. Coba lagi ya. 200. Satu deh. Nah, traction control. Tadi muncul logonya, berarti dia bekerja, berarti dia ada spin, dan berarti juga mesinnya sedang mereduksi tenaga. Teman-teman, ini jadi si bZ4X itu fiturnya banyak. Dan termasuk ada parking assist. Sekarang saya pengen coba kira-kira seefektif apa parking assistnya. Ini sekarang saya mundur dulu. Ini, oh ya, dia bisa paralel juga, nggak hanya parkir mundur, dia bisa paralel. Tapi sekarang saya pengen coba yang parkir mundur. Ini di sini nih ada 3 slot parkiran nih. Kita pengen coba dulu. Yang paling situ ya, yang paling kiri. Oke.
Lalu kemudian ada pilihan start. Nih saya nggak ngegas, nggak ngerem, setir jelas nggak saya pegang. Parking assist tuh di beberapa brand memang sudah ada teman-teman. Di BMW Mercy pun ada. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah seberapa rapi hasilnya. Tapi ini oke, ada gambar. Lumayan sih ini. Kelihatan garisnya lurus tuh. Ya oke lah. Oke teman-teman, kalau buat saya ya, di impresi singkat ini radius putarnya emang lumayan lebar. Ini bZ4X adalah mobil yang memang sangat baterai electric vehicle. Semua karakternya udah jelas, termasuk plug-in hybridnya. Terus dia memberikan sensasi berkendara yang seenak itu untuk soal motor listrik yang semua outputnya udah ada dari kecepatan yang sangat rendah. Lalu soal karakternya ini jelas premium, mahal. Nggak hanya terasa mahal, tapi memang mobil yang dalam asumsi kami estimasi harganya memang mahal di 1M. Dan apakah dia worth buat dibeli? Kita jelas belum tes lengkap, kita belum tahu seberapa cepat akselerasinya, betulkah di 8,3 bisa lebih lambat atau bahkan bisa lebih cepat. Konsumsi energinya juga seperti apa gitu kita belum tes, tapi yang pasti gini teman-teman, ini mobil bisa memberikan rasa mobil masa depan yang lebih realistis, lebih dekat dengan mobil yang kebanyakan beredar sekarang, mobil-mobil Toyota terutama. Lalu kemudian build quality-nya, rasa premiumnya bagi saya ini memang kuat. Artinya apa ya? Artinya banyak mobil listrik yang beredar sekarang, tapi dengan ada brand Toyota yang suka tidak suka itu tercitra sebagai merek yang handal untuk membuat mobil yang tahan lama. Jadi lebih lebih tenang kalau misalnya ngelewatin jalan-jalan yang akan lebih banyak handicap, termasuk genangan air gitu misalnya, atau banyak guncangan gitu misalnya. Komponen-komponennya yang dalam benak saya soal kekuatan Toyota gitu ya, tahan bantingnya nggak gampang bunyi-bunyi, nggak gampang masalah, nggak akan ada hal-hal yang akan mengkhawatirkan, kira-kira gitulah. Dan itu semua dibungkus dengan ya ini mobil rasanya mahal, mewah gitu. Jadi kemewahan yang akan lebih tahan lama, terjamin, kira-kira gitu. Mungkin itu dulu teman-teman impresi singkat saya tentang bZ4X. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu nanti di pengetesan lengkap test drive Toyota bZ4X. Terima kasih.